Para sahabat, desa itu menjadi medan tempur, banyak isme. Isme-isme itu memandang desa, tentu punya interest, punya kepentingan yang berbeda-beda. Isme-isme itu bisa dalam bentuk ideologi, bisa juga filsafat, bisa juga politik pengetahuan. Yang intinya masing-masing punya cara pandang, punya interest, punya tujuan yang tentu juga mempengaruhi sikap perilaku mereka, termasuk mempengaruhi kebijakan maupun program yang mereka tempuh untuk masuk ke desa. Nah, ini ada banyak isme tentu saja. Saya akan menguraikan satu persatu. Yang paling pertama, saya akan bicara tentang romantisme memandang desa. Saya pernah membuat video judulnya Romantisme Desa. Ini sebuah kaji pustaka atas karya Sutarjo Hadikusumo, judulnya Desa. Ini saya sebut romantisme atau romantisasi. Itu istilah yang dulu disampaikan oleh Profesor Bambang Purwanto ketika berkomentar terhadap buku Sutarjo. Sutarjo ini romantis begitu ya. Romantis itu artinya memandang bahwa desa itu baik gitu. Dalam literatur ini ya ada sebuah keyakinan, keimanan tentang rural ideal, keindahan desa. Desa itu indah, unik gitu, dan punya lokalitas yang itu sangat menarik, sangat indah. Sebaliknya dibandingkan dengan kota itu yang jelek gitu. Jadi artinya pokoknya desa itu serba baik, tidak ada masalah gitu. Dan dulu Hans Santloff itu juga sering ya menyampaikan semacam kritik kepada teman-teman LSM, termasuk kepada saya. Ini NGO ini melihat desa itu terlalu romantis gitu. Kata Hans Santloff bahwa romantis itu artinya bahwa nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Seakan-akan tidak ada persoalan. Yang itu memang sering kita dengar. Ada juga karya teman-teman peneliti AK3 Bandung yang ini pernah saya review juga bukunya, Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa. Itu ada satu kalimat begini bahwa ini para pemimpin, pemerintah ini terlalu keliru ya, mengatakan bahwa desa itu adem ayem gitu. Jadi harmonis dan sebagainya itu menyesatkan kata teman-teman. Karena desa itu ya penuh dengan dinamika konflik yang diceritakan cukup detail antara satu orang dengan orang lain, satu rumah tangga dengan rumah tangga lain gitu ya. Jadi artinya ini meninabobokan lah kalau desa itu dikatakan adem ayem gitu. Tapi memang repot juga ketika para kepala desa memperjuangkan 9 tahun masa jabatan. Ditanya orang, mengapa 9 tahun? Jawabannya ini ya, pasca Pilkades itu kan konflik. Untuk pemulihan konflik itu butuh waktu yang lama. Jadi ini serba susah. Ketika dikatakan adem ayem salah gitu. Tapi ketika kepala desa mengatakan bahwa Pilkades menyisakan konflik, ya dianggap keliru. Ya terserah orang lah mau mengatakan apapun. Tapi ini saya akan fokus ke romantisme dulu deh, ya. Dan nanti soal konflik dan harmoni itu
Itu yang menjadi bagian dari dinamika yang akan saya bahas lebih lanjut pada materi-materi sesudah ini. Kembali ke romantisme itu artinya selalu baik. Jadi baik itu soal adem ayem, gotong royong, ya. Jadi desa sebagai situs keindahan, situs kegotong royongan, situs kerukunan, gitu, saling tolong menolong. Itu memang ada fakta seperti itu. Sekurang-kurangnya sekalipun ada konflik, tetapi selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Ada konflik antar keluarga, rebutan warisan, ya, mereka tidak mau ke pengadilan, dihukum perdata, tapi diselesaikan secara lokal, secara adat dengan cara desa, ya ketemu dengan kepala desa. Jadi ada sebuah keyakinan bahwa penyelesaian secara hukum positif itu memang selesai, tetapi akan menyisakan, ya. Jadi ada luka-luka sosial gitu ya. Itu beda dengan kalau diselesaikan oleh kepala desa secara lokal, secara sosial, itu akan lebih plong dan tidak merusak hubungan sosial antar keluarga atau di dalam keluarga. Romantisme yang lain yang sering disampaikan itu klaim para pembesar, ya, yang sudah ada di Jakarta itu mengatakan bahwa saya ini orang desa, ya. Jadi dulu berasal dari desa, dari dari keluarga rakyat jelata yang ada di desa. Jadi romantis. Lalu kalau ngomong desa ya itu tadi sesuatu yang begitu indah, seakan-akan dia itu ini membela desa, peduli desa lah. Tapi kelakuannya tidak begitu. Ini kontradiktif juga. Jadi artinya romantis ini juga berbahaya, ya. Meskipun penting, ya. Jadi misalnya sisi yang menarik dari romantisme itu kan menyampaikan tentang keunikan tentang social capital, ya, tentang modal sosial. Tadi soal kerjasama, gotong royong, dan sebagainya itu melekat menjadi kekhasan desa. Ada solidaritas sosial juga, ya. Nah, ketika ada program-program dari pusat yang besar gitu, entah itu real yang food estate itu, ya, itu kan dikritik oleh seorang profesor IPB. Food estate ini kan kehilangan modal sosial. Ya, karena itu ini dipakai oleh para pihak. Jadi artinya sebenarnya romantisme ini juga berguna untuk melawan teknokrasi dan birokrasi yang terlalu berlebihan intervensi ke dalam desa. Jadi di satu sisi ya ada bahayanya. Bahayanya adalah kita akan cenderung melakukan isolasi terhadap desa. Kita lalai, kita lupa bahwa ada penindasan misalnya. Itu kelemahannya. Kalau kita terlalu romantis mengatakan desa itu terlalu baik, adem ayem, rukun dan sebagainya, padahal ada masalah. Ya, itu kelemahan cara pandang romantis. Mengisolasi itu bahaya. Ya, kalau kita terus-menerus ngomong solidaritas, modal sosial gitu. Lalu apa gunanya kita itu punya negara? Nah, lalu semuanya udahlah swadaya gotong royong. Itu yang istilah saya mendidik masyarakat menjadi budiman. Padahal ini urusan negara ini. Urusan negara yang kemudian diserahkan kepada masyarakat. Kalau pada level desa kan begitu. Jadi ini bahayanya romantisme itu begitu. Nah, romantisme yang tadi klaim-klaim saya orang desa itu perlu dilihat secara seksama, secara kritis. Apakah ada konsistensi antara romantisme saya orang desa dengan perbuatan yang dilakukan.
Kalau klaimnya romantis, tetapi perbuatannya birokratik, teknokratik, itu namanya kontradiksi. Tetapi kelebihannya itu tadi, romantisme itu sebagai diskurs, sebagai bahasa politik untuk melakukan negosiasi dan representasi desa di hadapan kekuatan yang lebih besar. Baik itu dunia kampus, dunia swasta, juga negara. Jadi itu tadi yang saya ambil contoh, bahwa kalau orang itu berpikiran sangat teknokratik, sangat kapitalis, lalu mengabaikan modal sosial, itu bisa berbahaya dan itu tidak punya makna apapun, kecuali nanti hanya menjadi proyek-proyek yang itu membuahkan kesia-siaan. Dan pada kesempatan yang lain, saya sering mengatakan bahwa kalau kita mau bikin BUM desa, misalnya ya jangan latah. Ya, tidak hanya persoalan manajemen sama modal nih BUM desa ini, tetapi membutuhkan alas sosial. Ya, alas sosial itu ya soal kerjasama dan sebagainya itu. Karena kan sebenarnya tantangan BUM desa itu adalah melakukan transformasi dari modal sosial ke modal ekonomi. Profesor Robert Lawang kan selalu mengatakan ini ada missing link ini antara modal sosial sama modal ekonomi. Masyarakat desa itu punya modal sosial yang sangat kaya, tapi mengapa itu tidak bisa ditransformasikan menjadi modal ekonomi? Ada juga penelitian teman saya mengatakan begini, bahwa petani itu bisa bekerja sama tapi tidak bisa berusaha bersama. Artinya petani itu kaya dengan modal sosial tapi tidak kaya dengan modal ekonomi. Jadi maksud saya ya, di kaitan antara modal sosial sama modal ekonomi ini kan penting nih. Artinya ketika modal ekonomi itu mau mengintervensi desa, ya modal sosial itu dihadirkan. Supaya itu ada alas sosial. Ya, jadi semata-mata supaya kita itu tidak ekonomi. Karena kalau pakai nalar ekonomi, itu pasti banyak menuai kegagalan. Ya. Kita bisa belajar dari Profesor Muhammad Yunus ketika beliau mengembangkan Grameen Bank di Bangladesh. Sebelumnya dia belajar di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ya, jadi dia menemukan bahwa ya tumbuhnya ini semacam kewirausahaan sosial, termasuk Puskowam Jatim maupun Grameen Bank itu sebenarnya dilandasi pada solidaritas sosial, edukasi, dan swadaya. Itu namanya alas sosial. Ya, dengan kata lain, Anda jangan latah mendirikan BUM desa kalau Anda tidak punya alas sosial. Kalau Anda tidak punya tradisi berdesa. Oleh karena itu, Undang-Undang Desa itu kalimatnya bukan mewajibkan desa membuat BUM desa, tapi memberikan peluang, memberikan kesempatan pilihan. Jadi ini semacam pilihan ya, pilihan dan peluang. Tapi maksud saya, ya kalau kita bicara desa yang paling awal, bicaralah tentang alas sosial atau modal sosial itu. Sehingga kita memang romantisme ini menjadi landasan bagi eksistensi desa. Tapi kita tidak boleh romantis terus. Kalau romantis terus nanti kita terjebak. Termasuk terjebak pada apa yang disebut oleh Ian Scoons, itu lokalisme naif. Jadi kita hanya lokal banget dan itu sangat naif. Dan tidak bisa kita menjadi besar. Meskipun desa ini sedang melakukan negosiasi dan representasi di hadapan kekuatan supradesa, tetapi kalau cara kita romantis terus, maka ya kita hanya ini saja. Jadi stagnan di situ-situ saja. Tidak bisa menjadi besar.
Itu. Ya, jadi sekali lagi ini penting. Jadi semua itu kan selalu ada dilema. Ya, ini dilema romantisme. Kalau kita tidak romantis akan menjadi teknokratik yang akhirnya justru memperalat menindas desa. Tetapi kalau kita ini romantis terus, maka itu akan mengisolasi desa, ya, melokalisir desa, ya, sama dengan ekonomi kerakyatan yang mengisolasi rakyat. Penting ini, maksud saya penting untuk kita itu mendudukkan secara tepat apa yang disebut dengan romantisme supaya itu bisa menjadi energi yang bermakna, khususnya tadi ya, mengubah kerjasama sosial menjadi usaha bersama ekonomi atau melakukan transformasi dari modal sosial ke modal ekonomi. Matur nuwun.